Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbihi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Marilah kita terus bersyukur kepada Allah Azza wa Jal karena atas karunia, nikmat dan hidayah kita bisa dipertemukan dalam majelis ilmu ini. Kita berharap Allah Azza wa Jal berkenan memberikan untuk kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Marilah kita terus istiqomah di dalam belajar ilmu agama ini. Ketika Allah sudah menggerakkan hati kita untuk belajar, maka istiqomahkan. Rutinkan kita untuk hadir di majelis ilmu. Karena inilah tempat yang paling berkah. Tempat yang akan dibagi-bagikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang akan dinaungi oleh para malaikat dan tempat yang akan mendatangkan kebahagiaan, ketentraman di dalam hati manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman surga, singgahlah di taman surga tersebut. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa itu taman surga wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, "Hilakuz dzikr." Taman surga itu adalah majelis zikir. Kita sekarang ini sedang berada di dalam majelis zikir. Kita berada di taman surga. Dan namanya taman akan mendatangkan kebahagiaan, ketentraman dan ketenangan. As-sakinah akan turun kepada mereka sakinah, kemudian akan diliputi oleh para malaikat, dibagikan rahmat-rahmatnya, dan Allah sebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat. Ini keutamaan yang besar. Maka sangat rugi kalau ada kaum muslimin yang jarang hadir di majelis ilmu, rugi. Sangat rugi karena kehilangan kesempatan besar untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk apapun, usahakan kita untuk rutin hadir di majelis ilmu. Walau hanya duduk mendengarkan, dan daripada kita tidak ada kegiatan di luar, daripada pulang ke rumah mungkin hanya ngobrol dengan keluarga, maka gunakan kesempatan itu untuk mendapatkan pahala yang besar, mendapatkan keberkahan, yaitu hadir di dalam majelis ilmu. Karena inilah jalan menuju surga. Kalau kita sudah mau hadir di majelis ilmu, bertanda kita ini orang baik. Bertanda Allah ingin kita menjadi orang-orang baik. Rasulullah SAW mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah ingin kebaikan pada orang itu, atau siapa yang Allah ingin orang itu menjadi baik, maka Allah fahamkan dia urusan agama. Dan cara untuk bisa faham agama, selain kita belajar, selain kita membaca, yaitu duduk di majelis ilmu. Sedikit demi sedikit kita mendapatkan ilmu, kita amalkan. Sedikit demi sedikit kita mendapatkan pencerahan, langsung kita terapkan. Insya Allah ini sangat berguna dan bermanfaat bagi kita sekalian. Ini yang perlu selalu kita nasihatkan, agar jangan sampai kita berhenti dari menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu tidak ada batasan usia. Sampai kapan kira-kira? Sampai masuk liang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah ilmu sampai dari
kecil sampai masuk liang lahat. Imam Ahmad bin Hanbal walau menjadi seorang ulama besar, beliau tetap belajar. Kemana-mana selalu membawa pulpen, membawa kertas untuk menulis ilmu-ilmu, faedah-faedah yang diperlukan. Maka ditanyakan kepada beliau, ila mata ya imam, sampai kapan engkau terus belajar? Kata beliau, ma'al mihbara ilal maqbara. Dari pulpen ini sampai kuburan. Artinya beliau akan terus belajar sampai masuk kuburan. Alangkah bahagianya ketika kita meninggal dunia dalam kondisi kita selalu belajar. Ini luar biasa. Kita habiskan usia ini dengan hadir di majelis ilmu. Betapa bahagianya, betapa beruntungnya kita kalau setiap hari kita duduk di majelis ilmu, lalu datang ajal kita, kita dalam kondisi sedang terus belajar. Insya Allah jaminan untuk dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Semoga kita semua diberi keistiqomahan untuk terus belajar. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kita akan pengajian kita membahas kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Insyaallah kita akan masuk pada dosa besar yang ke-17, yaitu dosa al-liwat, dosa liwat atau hubungan sesama jenis alias homoseksual. Ini termasuk dosa besar. Namun perlu kita ulangi kembali, kita sudah masuk pada dosa besar yang ke-17 dari 1 sampai 17 ya. Dosa besar yang pertama itu dosa apa? Syirik kepada Allah. Dosa besar yang kedua membunuh jiwa tanpa hak. Dosa besar yang ketiga praktek sihir. Dosa besar yang keempat meninggalkan sholat. Dosa besar yang kelima tidak membayar zakat. Dosa besar yang keenam durhaka kepada kedua orang tua. Dosa besar yang ketujuh makan harta riba. Dosa besar yang kedelapan adalah makan harta anak yatim. Dosa besar yang ke-9 adalah berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dosa besar yang ke-10 adalah buka puasa di bulan Ramadan tanpa uzur atau tanpa rukhsah. Alias dia membatalkan puasanya tanpa uzur. Ini dosa besar. Apalagi tidak puasa dari awal. Pas orang sedang puasa, dia tidak puasa, tidak sahur, tidak niat puasa, ini dosa besar. Kemudian lari dari medan perang, lari dari pertempuran. Kemudian dosa zina, ya, dosa zina. Kemudian dosa besar yang ke-13 adalah imam atau pemimpin yang curang, yang zalim kepada rakyatnya. Dosa besar yang ke-14 adalah minum khamr walau tidak sampai mabuk. Walaupun cuma 1 tetes khamr yang masuk ke dalam tubuh kita, ini termasuk dosa besar. Kemudian dosa besar yang ke-15 adalah sombong ataupun membanggakan diri atau merendahkan orang lain, termasuk ujub, takabur dan sejenisnya. Dosa besar yang ke-16 yaitu saksi palsu. Ini yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Saksi palsu. Ini sangat mendolimi orang lain. Tidak hanya dia berbohong, karena saksi palsu ini otomatis dia berbohong. Selain dia berbohong, ternyata dia telah merugikan orang lain atas saksi palsunya tersebut. Karena saksi palsunya itu orang bisa dibunuh, orang bisa dihukumi kisos, orang bisa dipotong tangannya, harta orang lain bisa lenyap begitu saja gara-gara saksi palsunya tersebut. Ini termasuk dosa besar. Kemudian dosa besar yang ke-17 yakni al-liwat, yaitu LGBT. Betul ya, zaman sekarang ini terkenalnya LGBT atau praktek homoseksual. Ini termasuk dosa besar. Bahkan ini menunjukkan kerusakan moral suatu masyarakat. Kalau ada suatu masyarakat yang melakukan praktek homoseksual, berarti sudah sangat hancur, rusak moral masyarakat tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala
dalam berbagai banyak ayat menjelaskan tentang orang-orang yang melakukan praktek homoseksual tersebut. Kata Imam Az-Zahabi di sini, qala al-muallif rahimahullahu taala, qad qassallahu alaina qissatan Lut fi ghairi ma mawdi'in min kitabihil aziz. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita semua kisah tentang kaumnya Nabi Lut alaihi salam di banyak tempat dalam kitabnya Al-Aziz, yaitu Al-Qur'an. Wa annahu ahlakahum bi fi'lihim al-khabith. Dan dalam kisah ini Allah menceritakan bahwa Allah menghancurkan mereka gara-gara perbuatan mereka yang sangat khabith, yang sangat buruk, perbuatan yang sangat menjijikkan. Wa ajma'al muslimuna min ahlil milal anna talawut minal kabair. Bahwa seluruh kaum muslimin, bahkan seluruh agama bersepakat bahwa dosa ini atau perbuatan ini termasuk dosa besar. Jadi seluruh kaum muslimin sepakat ini termasuk dosa besar. Dan tidak hanya kaum muslimin, hampir seluruh agama yang masih murni, agama yang masih sesuai dengan fitrahnya, mereka semua mengecam ataupun mereka semua tidak setuju dengan praktek homoseksual tersebut, ya. Karena ini tentunya menyalahi fitrah manusia. Allah Subhanahu wa taala telah memfitrahkan manusia ini untuk berpasang-pasangan. Bahkan tidak hanya manusia, hewan-hewan pun diciptakan secara berpasang-pasangan. Ini kok tiba-tiba ada manusia yang tidak dengan pasangannya, yaitu sesama jenis, berarti lebih buruk dari hewan. Lebih buruk dari hewan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang bagaimana fitrah manusia itu berpasang-pasangan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Surat Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan untuk kalian dari diri kalian sendiri, yaitu azwajan, istri-istri, pasangan-pasangan. Laki-laki berpasangan dengan perempuan, perempuan berpasangan dengan laki-laki, azwajan, berpasang-pasangan. Tujuannya litaskunu ilaiha, agar kalian bisa merasakan ketentraman bersama mereka. Seorang wanita tidak akan tentram kecuali bersama pasangannya dari kalangan laki-laki. Begitupun seorang laki-laki tidak akan pernah merasa ketentraman kecuali dia punya pasangan dari seorang wanita. Makanya Nabi Adam alaihi salam ketika Allah ciptakan dalam keadaan sendirian, dia tidak akan merasakan tentram. Padahal kurang nikmat apa di surga? Namun dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Maka Nabi Adam minta untuk diciptakan pasangannya, sehingga Allah ciptakan ibunda Hawa. Ini fitrah bagi manusia. Atau dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa." Wahai orang-orang yang beriman, atau wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam, wa khalaqa minha zawjaha, dan menciptakan dari Adam itu istrinya, yakni ibunda Hawa, dan telah menjadikan dari kedua itu, dari Nabi Adam dan Hawa, keturunan-keturunan yang sangat banyak. Sehingga kita lihat Nabi Adam alaihissalam pun ketika mengawinkan anaknya, nah di saat itu kan semua manusia itu atas keturunan Nabi Adam. Generasi yang paling pertama setelah Nabi Adam dan Hawa, generasi berikutnya atau manusia selain dari Nabi Adam dan Hawa adalah anak-anaknya Nabi Adam. Walaupun demikian, Nabi Adam tetap mengawinkan walaupun sesama saudara. Tentunya ini hukum yang berbeda dengan hukum
sebelum atau hukum kita. Hukum kita berbeda dengan hukumnya Nabi Adam alaihissalam. Di saat itu tidak ada lagi atau belum ada lagi manusia. Maka dikawinkan anak-anak Nabi Adam tersebut dan tidak sesama jenis. Dikawinkan berpasang-pasangan, laki-laki dengan perempuan. Bayangkan kalau seandainya tidak berpasang-pasangan, maka mungkin tidak ada lagi keturunan. Akan habis manusia di muka bumi ini kalau manusia tidak berpasang-pasangan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebagaimana dalil yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi di sini. Qala Allah taala atatuna adzukrana minal alamin wa tadharuna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Surat Asy-Syu'ara ayat 155 sampai 166. Atatuna dzukran minal alamin, ya. Kalian ini, jadi ini pernyataan Nabi Lut kepada kaumnya. Kalian ini mendatangi laki-laki di alam semesta ini. Kalian mendatangi laki-laki dan kalian meninggalkan apa yang diciptakan oleh Tuhan kalian kepada kalian berupa pasangan-pasangan. Kalian justru mencari laki-laki dan meninggalkan perempuan. Padahal Allah sudah ciptakan kalian berpasang-pasangan. Wa tadharuna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Dan kalian termasuk orang-orang yang melampaui batas. Jelas, kaumnya Nabi Lut ini mereka yang melakukan praktek homoseksual. Kaumnya Lut ini mereka orang-orang yang sudah melampaui batas, alias fitrahnya sudah rusak. Inilah orang-orang kalau tidak pernah merasa puas di dalam berhubungan, ya, di dalam berhubungan, maka dia akan terus ya mencari kepuasan sampai sesama jenis pun dia akan lakukan untuk mendapatkan kepuasan. Bahkan kalau sesama jenis sudah tidak puas, kepada siapa lagi? Mungkin kepada hewan-hewan. Itulah orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak pernah merasa puas ya ketika punya pasangan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pasang-pasangan dan menuntut kita untuk mencukupkan diri dengan pasangan-pasangan yang halal tersebut. Yang dibolehkan hanya yang halal saja. Nah, agama-agama ini ataupun orang-orang yang tidak mengenal agama, orang-orang kafir, orang-orang yang ada di barat, mereka tidak mengenal tuntunan agama, mereka punya pasangan, tapi mereka mencari kesenangan di luar pasangan mereka. Dengan demikian, berlanjut terus-menerus, akhirnya tidak pernah merasakan puas. Kalau kita fokuskan dengan pasangan yang halal, insya Allah sudah puas. Jadi tidak perlu mencari pasangan di luar yang halal. Kalau kita mencari di luar yang halal, akan membuat orang ini tidak pernah puas. Ya. Ada orang yang berzina, apakah pernah puas? Tidak akan pernah puas. Sekali dia berzina dengan wanita lain selain pasangan yang halal, dia akan ketagihan untuk berzina berikutnya, Dan dia akan tidak puas dengan satu perempuan. Dia akan mencari perempuan-perempuan yang lain. Ini gambaran orang-orang yang tidak mengenal agama. Ketika mereka sudah tidak puas dengan pasangannya atau dengan lawan jenisnya, mereka akan mencari sesama jenis. Ketika sesama jenis sudah tidak puas, mereka akan mencari hewan-hewan untuk melampiaskan nafsu mereka. Maka ini mereka sudah melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya orang-orang ini fitrahnya telah dirusak. Fitrahnya telah dilencengkan, dan diantaranya yang melencengkan fitrah ini adalah syaitan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Khalaqtu ibadi hunafa wajtalathum asyayatin faharramat alaihim ma ahlaltu lahum
wa amartu lahum wa ayyushriku bima lam unzila bihi sultana. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku menciptakan hamba-hambaku itu dalam keadaan lurus, dalam keadaan hunafa, sesuai dengan fitrahnya. Meskipun kalau dia orang yang sesuai fitrahnya, tidak dirusak fitrahnya, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan orang, kenapa dia jadi kafir kepada Allah? Karena fitrahnya sudah dirusak. Yang pertama kali merusak fitrah tersebut adalah orang tuanya, kemudian lingkungan sekitarnya, kemudian masyarakatnya, itu yang membuat fitrahnya menjadi rusak. Kalau dia berada di lingkungan yang buruk, dia berada di dalam keluarga yang buruk, dalam masyarakat yang buruk, maka seorang anak yang lahir ini, padahal dia lahir dalam keadaan fitrah, akhirnya terkontaminasi dan ikut dalam keburukan masyarakat tersebut. Aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus, dalam keadaan fitrah. Dan terutama mereka langsung mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang tuanya yang memalingkan dari agama yang lurus tersebut. Kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir, mereka itu lahir dalam keadaan fitrah. Siapa yang menyesatkannya? Fa abawahu yuhawidani au yumajisani au yumajisani au yunassirani. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi orang tuanya yang membuat dia menjadi Yahudi, membuat dia menjadi Majusi, membuat dia menjadi Nasrani. Kemudian dan di antara yang berperan untuk melencengkan manusia dari fitrahnya adalah asyaiton. Fajtalathum asyaiton. Syaitan melencengkan mereka, faharramat alaihim ma ahlaltu. Mereka mengharamkan apa yang telah aku halalkan, dan mereka tidak menjalankan yang aku perintahkan. Justru mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keterangan yang datang sekalipun. Mereka menyekutukan Allah tanpa ilmu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan tentang kaum Lut ini dalam surat Al-A'raf ayat 81. Walutan idh qala liqaumihi ata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Ingatlah ketika Nabi Lut berkata kepada kaumnya, apakah kalian mendatangkan al-fahishah, mendatangkan keburukan, mendatangkan perbuatan fahish, yaitu perbuatan homoseksual, ma sabaqakum, yang tidak pernah dilakukan oleh umat-umat sebelum kalian. Sebelum umatnya Nabi Lut atau sebelum umatnya Nabi Lut melakukan praktek homoseksual ini, tidak ada satupun umat dari Nabi Adam sampai Nabi Lut ini yang melakukan praktek seperti ini. Kalian melakukan homoseksual ini yang tidak pernah dilakukan umat-umat sebelum kalian. Min ahadin minal alamin, dari alam semesta ini. Ini menunjukkan bahwasanya ini sudah sangat rusak fitrah mereka tersebut. Dan kalau kita lihat di sini Allah menggunakan kalimat al-fahishah. Dalam bahasa Arab, al-fahishah itu artinya perbuatan keji, perbuatan yang menjijikkan. Dan dalam hal ini adalah homoseksual. Allah menggunakan kalimat al-fahishah. Maksudnya apa? Al-fahishah itu berarti sesuatu yang sudah diketahui. Namanya ma'rifah, sesuatu yang sudah diketahui. Berbeda ketika Allah menyebutkan tentang perbuatan zina. Allah sebutkan perbuatan zina juga menggunakan fahisah, tapi tidak pakai al. Kalau masalah kaumnya Nabi Lut ini Allah menggunakan kalimat al. Contohnya misalkan wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan. Nah, fahisatan tidak ada alif lamnya. Sedangkan di sini Allah menggunakan atatunal al-fahishah. Menunjukkan apa? Kata para ulama tafsir,
Al di sini menunjukkan sesuatu yang sudah diketahui alias perbuatan fahisyah, perbuatan keji ini sudah mengakar dan mendarah daging di masyarakat itu. Kalau sudah mengakar, sudah mendarah daging, kira-kira bisa lepas atau tidak? Sulit untuk lepas dari praktek homoseksual ini. Karena sudah sangat rusak moral mereka. Sudah mengakar, sudah mendarah daging praktek homoseksual tersebut. Sampai mereka menganggap orang yang melarang praktek homoseksual itu orang yang keliru. Mereka berada di atas kebenaran, sedangkan orang yang melarang atau orang yang masih fitrah itu dianggap keliru. Sampai seperti itu. Makanya bagaimana lihat jawaban dari kaumnya Nabi Lut. Kata mereka, "Wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun." Dan apa jawaban dari kaumnya? Mereka tidak mengatakan kecuali akhrijuhum, keluarkan, usir mereka orang-orang yang melarang praktek homoseksual. Kaumnya Nabi Lut ataupun kaumnya yang mengikuti Nabi Lut alaihissalam itu diusir oleh mereka. Ya. Kemudian mereka mengatakan innahum unasun yatatahharun. Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang sok suci. Jadi ini menunjukkan bahwa praktek ini sudah mengakar. Berarti kita butuh waspada terhadap penyakit yang satu ini. Karena kalau sudah mengakar sangat berbahaya. Orang yang lurus, orang yang sesuai fitrah nanti justru dianggap keliru. Bahkan mungkin ini sekarang sudah menjadi tren. Dipelopori oleh artis fulan, sehingga anak-anak muda ini menganggap kalau melakukan praktek sesama jenis ini menjadi tren dan ini menjadi menjadi hal yang baru. Kalau orang melakukan ini berarti dia orang yang hebat. Melakukan praktek homoseksual berarti dia orang yang tidak ketinggalan zaman. Sampai seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Bahkan orang yang mungkin sudah punya istri sekalipun kadangkala terfitnah dengan praktek-praktek seperti ini. Ya, ini kita perlu waspadai terutama kepada anak-anak kita. Jangan sampai teracuni dengan penyakit-penyakit seperti ini. Dan tentunya ini adalah penyakit. Ya, ini adalah penyakit yang sangat berbahaya, yang sangat cepat menular. Disebutkan kaum Sodom itu awalnya hanya satu kampung. Kaum Sodom yang melakukan praktek homoseksual itu hanya satu kampung. Namun karena tidak adanya pengingkaran kemungkaran, tidak ada orang yang mengingkari kemungkaran, akhirnya tersebar menjadi beberapa kampung, disebutkan sekitar 6 kampung atau 6 desa yang terkena praktek homoseksual ini. Naudzubillah. Maka jangan diremehkan. Dan seharusnya ini menjadi tugasnya pemerintahan untuk mempertegas masalah ini. Jangan malah dikasih kebebasan. Karena sangat berbahaya. Bisa jadi generasi kita mereka akan terjerat penyakit-penyakit seperti ini. Ini penyakit yang harus diobati. Kadang ada orang yang pernah terjerat dengan penyakit seperti ini, akhirnya dia bisa berubah, menikah dengan seorang pasangannya, menikah dengan suaminya atau menikah dengan istrinya. Akan tetapi lama-kelamaan dia ikut di media sosial dan seterusnya, akhirnya terjerumus lagi dalam perbuatan homoseksual ini. Naudzubillah min dzalik. Saking bahayanya praktek homoseksual ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Imam Az-Zahabi, wal liwat afhashun minaz zina wa aqbah. Praktek homoseksual itu lebih buruk, lebih jelek, lebih keji daripada perzinahan. Dan bukan berarti zina boleh ya. Sama-sama buruk, sama-sama dosa besar. Tapi praktek homoseksual itu lebih buruk, lebih keji, lebih menjijikkan daripada perzinahan. Karena orang yang berzina, dia masih berzina dengan lawan jenisnya. Tapi ini berzina kepada sesama jenis atau melakukan homoseksual dengan sesama jenis.
Ini sangat buruk dan sangat menjijikkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uqtulul fa'il wal maf'ul bihi." Bunuhlah orang yang homoseksual yang melakukannya atau yang dilakukan homoseksual tersebut. Alias kedua-duanya, yang berperan sebagai laki-lakinya atau yang berperan sebagai wanitanya, dua-duanya uqtulu, harus dibunuh. Ini termasuk hukuman bagi pelaku homoseksual. Isnaduhu hasan wa anhu sallallahu alaihi wasallam qala. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la'anallahu man 'amila 'amalan qauma lutin. Allah Subhanahu wa taala akan melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan kaumnya Lut, melakukan praktek homoseksual, akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tentunya para ulama sepakat bahwa apa hukuman bagi orang yang melakukan praktek homoseksual ini? Semua sepakat. Orang yang melakukan homoseksual wajib dibunuh. Sepakat. Namun mereka berbeda pendapat tentang bagaimana cara membunuhnya. Baik, mereka sepakat homoseksual ini wajib dibunuh, tapi berbeda pendapat bagaimana cara untuk membunuhnya. Di sini ada beberapa pendapat dari kalangan ulama. Seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan orang yang melakukan homoseksual maka hukumannya sama dengan orang yang berzina. Ya, sama dengan orang yang berzina, yaitu harus dirajam. Orang yang berzina ya harus dirajam. Imam Malik mengatakan orang yang melakukan praktek homoseksual harus dirajam, sudah menikah ataupun belum menikah. Apakah yang melakukan ini dia sudah menikah atau belum menikah, tetap dirajam. Adapun pendapat dari kalangan Hanafiyah, yaitu ini kembali kepada pemerintah. Namanya hukum ta'zir. Pemerintah yang menentukan cara membunuhnya seperti apa. Maka disebutkan juga oleh sahabat Abdullah ibni Abbas, orang yang melakukan praktek homoseksual, cara membunuhnya, kata Ibn Abbas, waqala Ibn Abbas, yundor a'la bina'in fil qarya fayulqi minhu thumma yatbi' bil hijarah. Yaitu melihat mana bangunan di suatu perkampungan yang paling tinggi. Di suatu kampung ini mana bangunan yang paling tinggi, mana gedung yang paling tinggi. Kemudian dibawa ke atas gedung, kemudian dilempar dari gedung yang paling tinggi itu sambil dilempar pakai batu dari atas. Nah, kalau pemerintah menerapkan hukuman seperti ini, insya Allah banyak yang kapok. Bencong-bencong. Ini berarti bukan kita menjelek-jelekan mereka, tapi harusnya bertobat. Bencong-bencong yang mungkin bahkan sampai merubah apa gender ya, merubah gender, merubah kelamin dan seterusnya. Ini semua dosa besar. Harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang seperti banci, feminim dan seterusnya, ini harus berubah, harus jangan dituruti ya kewanitaannya tersebut. Harus bertobat kepada Allah dan bersikap sebagaimana seorang laki-laki. Begitupun seorang laki-laki tidak boleh menyukai sesama jenis. Wa yurwa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sihakun nisa zina bainahunna. Nah, di sini bagaimana kalau wanita dengan wanita alias lesbi namanya ya. Kalau laki-laki dengan laki-laki homoseksual, kalau wanita dengan wanita lesbi. Apa hukumannya? Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sihakun nisa zina bainahunna. Lesbi antara wanita dengan wanita itu termasuk zina antara mereka. Namun isnadnya, sanad hadis ini sanad yang dhaif, maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Lalu bagaimana? Apakah disamakan wanita yang lesbi dengan laki-laki yang melakukan homoseksual?
tentunya para ulama membedakan, tidak sama. Karena praktek homoseksual ini membutuhkan adanya sesuatu yang masuk. Sedangkan praktek lesbi ini tidak seperti homoseksual, maka hukumnya berbeda. Lalu bagaimana hukumannya? Dikembalikan kepada pemerintah. Bagaimana pemerintah menetapkan hukuman bagi pelaku lesbi semacam ini. Tapi tadi, kalau yang dilempar dari atas gedung, itu berlaku hanya bagi laki-laki yang melakukan praktek homoseksual. Baik. Wa madhhabu Syafi'i rahimahullahu taala anna haddul liwat hadduz zina sawa. Adapun mazhab Imam Asy-Syafi'i bahwa hukuman bagi orang yang homoseksual yaitu hukuman orang yang berzina sama saja. Wa ajma'atil ummah ala man fa'ala bimamlukihi fahuwa walau liwat muharram. Wa ajma'al ummah ala man fa'ala bimamlukati fahuwa liwati muharram. Dan seluruh umat sepakat bahwa kalau ada orang yang melakukan liwat dengan budaknya, majikan punya budak laki-laki, kalau dia melakukan liwat dengan budak laki-lakinya, tetap hukumnya haram, ya, sama saja dengan praktek liwat sebagaimana orang yang merdeka. Allahu a'lam bishawab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang perlu kita perhatikan. Ya, bagaimana penyakit ini sangat berbahaya di masyarakat, maka kita saling mengingatkan kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat agar menjauhi praktek homoseksual ini. Karena kalau kita biarkan, lama-lama mungkin keluarga kita sendiri yang terkena penyakit ini. Di suatu masyarakat ada yang melakukan praktek homoseksual, dibiarkan begitu saja, tidak ditegur, tidak diupayakan untuk dicegah. Maka hati-hati, bisa-bisa nanti keluarga kita sendiri yang terkena penyakit tersebut. Ini karena tidak adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Perlu kita terus amar ma'ruf nahi mungkar untuk mencegah dari perbuatan homoseksual. Dan sangat dikhawatirkan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah melaknat suatu kaum, Allah murka kepada suatu kaum yang melakukan praktek ini, bisa-bisa terkena azab sebagaimana azabnya kaum Lut. Ini kita sangat khawatir. Apa azabnya mereka? Dicungkil tanah tersebut, ya, buminya atau perkampungannya mereka dicungkil, kemudian diangkat naik, kemudian dilemparkan, dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dihujani dengan hujan batu dari sijil. Sebagaimana Allah melempar kaum gajah, begitu juga Allah melempar kaum Nabi Lut dengan batu-batu kerikil yang diambil dari neraka Jahannam. Ini naudzubillah min dzalik. Kemudian kita lanjut pada bab yang berikutnya, al-kabiratu ats-tsaminatu asyarah, dosa besar yang ke-18. Atau kita dengarkan azan dulu ya, sebelum masuk pada dosa besar yang ke-18. Ternyata mungkin sudah masuk waktu Isya, kita dengarkan azan terlebih dahulu.
Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini, dosa besar yang ke-17, yaitu dosa liwat, dosa homoseksual. Mungkin karena pembahasan berikutnya juga cukup panjang, kita cukupkan pada pembahasan ini saja dan kita bacakan beberapa pertanyaan. Allahu a'lam bishawab. Bagaimana tips menyadarkan pasangan atau keluarga yang malas sholat? Menyadarkan pasangan ataupun keluarga yang malas sholat, maka kalau bisa usahakan untuk dia bisa hadir di majelis ilmu. Kenapa orang itu tidak mau sholat? Biasanya karena jahil, gara-gara tidak punya ilmu, tidak punya pemahaman tentang Islam, tentang kewajiban-kewajiban sholat, atau tentang ancaman-ancaman orang yang meninggalkan sholat, maka dia menyepelekan perkara sholat tersebut. Maka kalau bisa, upayakan agar orang ini bisa hadir di majelis ilmu. Kemudian yang bisa kita upayakan juga menghadirkan tulisan-tulisan atau buku-buku kecil, buku-buku tipis yang berbicara tentang kewajiban sholat ataupun ancaman-ancaman orang yang meninggalkan sholat. Mungkin kita letakkan di ruang tamu atau kita letakkan di tempat yang sering diduduki oleh, maksudnya di tempat yang sering keluarga atau saudara kita itu duduk di tempat tersebut. Mungkin kita letakkan buku tersebut pada tempat tersebut. Siapa tahu ketika dia sedang bengong, sedang gak ada apa-apa, lihat kok ada buku tentang masuk neraka orang yang sholat. Kaget, dibaca, penasaran. Bisa jadi ini menjadi wasilah akhirnya dia bisa bertobat. Jadi jangan remehkan perkara-perkara kecil semacam ini. Kalau ada buku-buku tipis kecil, maka coba letakkan di meja ataupun di dekat orang yang kita sasarankan itu, dia duduk, siapa tahu dia bisa membaca. Kemudian bagaimana kita menasihatinya? Ya kita menasihatinya sesuai dengan yang kita ketahui. Bahwa sholat itu hukumnya wajib, dan sholat itu termasuk tiangnya keimanan. Kalau orang yang tidak sholat, keimanannya bisa rapuh, keimanannya bisa hancur. Karena sholat itu tiangnya keimanan. Atau kita jelaskan tentang ancaman orang-orang yang meninggalkan sholat akan dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan nerakanya itu neraka khusus, yaitu neraka sakor. Masalakakum fi sakor, qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kalian itu dimasukkan ke neraka sakor? Mereka mengatakan dulu kami tidak termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Ini bisa kita nasihatkan. Atau kita nasihatkan tentang hari kiamat, tentang kehidupan, pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Yang kita butuhkan nanti di hari kiamat itu adalah amal ibadah, dan di antara amalan yang paling penting yang bisa kita bawa sampai ke hari kiamat, sampai ke alam akhirat adalah ibadah sholat.
Nah, ini bisa kita sadarkan, bisa kita nasihatkan kepada keluarga yang meninggalkan sholat tersebut. Dan jangan lupa terus didoakan. Siapa tahu dengan kita mendoakan itu Allah menggerakkan hatinya untuk mendapatkan hidayah. Ya, Allah alam bisawab. Bismillah, Ustadz tolong jelaskan mengenai makna istidraj. Apakah di dunia tidak diazab atau hanya dipersiapkan azab yang berat di akhirat? Karena banyak orang yang bangga dengan kesuksesan di dunia tanpa ada ketaatan kepada Allah di dunia. Jazakallahu khair. Istidraj adalah hukuman ataupun siksaan yang ditangguhkan oleh Allah. Hukuman yang yang ditangguhkan, artinya yang tidak disegerakan, yang ditunda. Orang ini ditunda untuk tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Penundaan hukuman ini sebetulnya juga termasuk hukuman. Kita ulangi, istidraj, penundaan hukuman. Nah, penundaan hukuman ini juga termasuk hukuman. Karena bayangkan, orang kalau dia sedang bangkrut, kemudian dapat ujian lagi dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dia masih bisa kembali. Dia masih bisa bertobat, dia masih bisa muhasabah, kenapa saya bangkrut? Apakah mungkin kena dosa-dosa yang saya lakukan? Nah, ini dia bisa akhirnya muhasabah, berpikir, apalagi kalau sampai hartanya habis sama sekali. Tempat satu-satunya ya masjid. Hartanya banyak, tiba-tiba hangus, habis semuanya, mungkin disita ataupun mungkin dirampok dan seterusnya. Maka tempat satu-satunya untuk mengadu ya biasanya datang ke masjid. Akhirnya bertobat dia. Dia muhasabah, mungkin dia nggak bayar zakat, mungkin dia dolim kepada orang lain, akhirnya bisa dia bertobat kembali kepada Allah. Tapi kalau istidraj, dia dikasih nikmat, tambah lagi dikasih nikmat, tambah lagi dikasih nikmat. Ketika sudah dalam kondisi sedang puncak-puncaknya kenikmatan, langsung dijebloskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini siksanya lebih dahsyat. Siksanya lebih menyakitkan. Tidak hanya menyakitkan bagi fisiknya, tapi psikisnya sendiri itu juga tersakiti. Bayangkan sudah mewah-mewahnya, sudah di puncak-puncaknya, sudah di puncak-puncaknya karir, tiba-tiba langsung disiksa oleh Allah, langsung dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih menyakitkan. Nah, ini diantara makna istidraj, ya. Jadi istidraj itu Allah menangguhkan hukumannya, ya, yaitu nanti di hari kiamat, nanti ketika sudah meninggal dunia. Kalau di dunia itu bukan istidraj. Kalau di dunia ada orang yang awalnya sukses, awalnya kaya, kemudian tiba-tiba bangkrut. Nah, ini bukan istidraj. Ini berarti Allah kasih dia kesempatan. Allah kasih pelajaran apakah dia mau kembali atau tidak. Nah, istidraj itu contohnya seperti Qarun. Sudah di puncak-puncaknya kenikmatan, sudah di puncak-puncaknya kejayaan, tiba-tiba Allah jebloskan ke dalam bumi, Allah tenggelamkan dia dalam kondisi tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya istidraj, ya. Nah, ini bahaya. Jadi ada yang memberi ibarat kalau monyet itu diterpa oleh angin yang sangat kencang, itu nggak akan jatuh. Angin kencang bagaimanapun, ini monyet nggak akan jatuh, di ujung pohon sana nggak akan jatuh. Kapan jatuhnya? Ketika diterpa dengan angin sepoi-sepoi. Anginnya sepoi-sepoi, ngantuk monyetnya, akhirnya jatuh. Nah, ini jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia. Kita dikasih nikmat, tapi nikmat itu bukan malah bersyukur, bukan malah mendekatkan diri kepada Allah, tapi malah jauh dari Allah. Ini hati-hati, bisa-bisa ini tanda istidraj. Semakin kita maksiat, tapi kok semakin dapat nikmat, ini hati-hati, bisa jadi ini istidraj. Ya, harusnya semakin dapat nikmat, semakin bersyukur, semakin dapat nikmat, ketaatannya semakin bertambah. Nah, ini baru
kita dinamakan orang-orang yang bersyukur. Ya. Nah, orang yang bangga dengan kesuksesan dunia. Nah, ini keliru. Sebagaimana contohnya Korun. Bahkan orang-orang yang melihat Korun, mereka pengen seperti Korun. Maka orang-orang yang berilmu mengatakan, wailakum, celaka kalian. Apa yang Allah simpan di akhirat itu lebih baik daripada apa yang dimiliki oleh Korun ini. Kalian jangan terpedaya dengan apa yang dimiliki Korun. Kebanyakan manusia melihat saudaranya yang kaya, saudaranya yang sukses, itu merasa pengen, ya. Padahal ini hanya kenikmatan dunia, kenikmatan sementara. Kenikmatan yang abadi sebenarnya adalah nanti di hari kiamat. Maka jangan pernah kita menukar kenikmatan yang sementara dengan kenikmatan yang abadi di akhirat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Apa benar jika suami sudah pernah selingkuh, berzina, akan sulit untuk berubah? Lalu bagaimana tipsnya agar tidak terjatuh lagi padahal suami tersebut paham agama dan saling apa ini? Yang saling Tuhannya pun juga demikian. Dan selingkuhannya pun juga demikian. Nah, baik. Semua dosa yang dilakukan oleh manusia ada kesempatan untuk bisa kembali ke jalan yang benar. Orang yang membunuh, orang yang kecanduan minuman keras, orang yang kecanduan berzina, kecanduan apapun, semua punya kesempatan untuk bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun keburukan yang sudah dilakukan, tetap berhusnudzon sama Allah, tetap mengharapkan rahmat dari Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian minta pertolongan kepada Allah, minta bantuan kepada Allah agar Allah mudahkan untuk bisa istiqomah. Dan memang di antara perkara yang paling sulit adalah bisa istiqomah. Seorang ulama dia mengatakan, aku berusaha untuk sholat qiyamul lail, sholat malam itu selama 20 tahun. Ini baru mengupayakan. Artinya kadang sholat, kadang akhirnya ketiduran, kadang terjatuh, kadang tidak sholat. Baru bisa membiasakan itu ketika 20 tahun setelahnya. 20 tahun setelahnya dia baru membiasakan. 20 tahun kemudian, berarti sudah 40 tahun, baru dia berhasil menikmati ibadah sholat tahajud tersebut. Nah, begitulah tingkatan dalam istiqomah. Mungkin di awal perlu perjuangan untuk menekan nafsu, perjuangan untuk mengendalikan nafsu. Nah, ini butuh jihad yang luar biasa. Karena jihad yang paling besar sejatinya adalah jihad melawan nafsu ini. Ini jihad yang paling besar. A'dhamul jihad indallah man jahada nafsahu fi dzatillah. Jihad yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berjihad melawan nafsunya, menundukkan nafsunya untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu perjuangan, ya, perlu jihad, kemudian sungguh-sungguh dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya disebutkan zina itu hutang. Zina itu hutang. Bagaimana Ustadz agar tidak menjadi hutang dan tidak terjadi ke anak cucu kita kalau kita sudah bertaubat? Nah, tidak mesti zina itu hutang. Zina itu hutang kalau memang tidak ditobati. Kalau sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah yang akan perbaiki keturunan-keturunan kita. Allah perbaiki anak-anak kita. Yang menjadi masalah itu kalau tidak bertobat. Orang tuanya berzina dan tidak bertobat kepada Allah, maka dikhawatirkan bisa nular kepada anak keturunannya.
Dan memang survei membuktikan banyak anak-anak yang berbuat zina karena memang orang tuanya juga gemar melakukan perzinahan. Tapi kalau sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah yang akan perbaiki. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Illa man taba wa amila amalan sholihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atuhum hasanat." Kecuali orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian melakukan amalan soleh, mereka itulah yang akan digantikan oleh Allah keburukan-keburukannya dengan kebaikan. Keburukan-keburukannya digantikan dengan kebaikan. Ya, ini kalau betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di masa sahabat seorang wanita yang berzina kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang benar-benar serius, maka kata Rasulullah SAW, wanita ini tobatnya kalau dibagikan untuk 70 orang penduduk Madinah itu mencukupi. Ya, tobatnya sudah sangat luar biasa. Assalamualaikum Ustaz. Ahsanallahu ilaikum. Afan izin bertanya, bagaimana dengan orang yang sudah bertobat dengan praktek homoseksual atau lesbian? Syukran, jazakumullahu khairan. Bagaimana kedudukan harta bagi orang yang telah bertaubat dari praktek riba? Baik. Kedudukan orang yang sudah bertobat dari perbuatan lesbi atau perbuatan homoseksual, maka seperti orang yang baru lahir, kalau dia betul-betul bertobat kepada Allah dengan tobat yang benar, tobatan nasuha, insyaallah tadi yang kita jelaskan Allah gantikan dengan yang lebih baik. Allah gantikan dengan kebaikan-kebaikan. Seperti anak yang baru lahir tidak punya dosa sama sekali. Kalau syaratnya tobatnya nasuha, betul-betul tobat. Kemudian kita perbanyak melakukan amalan-amalan kebaikan. Setelah bertobat diiringi dengan amalan-amalan kebaikan. Jadi amalan kebaikan ini yang bisa menutupi keburukan-keburukan kita di masa lalu. Nah, jadi tidak punya dosa lagi kalau dia itu sudah bertobat kepada Allah. Begitupun orang yang taubat dari harta riba. Nah, kalau ada orang yang tobat dari harta riba, maka tidak masalah hartanya dia pakai. Harta yang dulu dia ambil dari praktek riba, kalau dia sudah bertobat, maka tidak masalah. Sisa-sisanya itu atau maksudnya sisa peninggalan hartanya yang dulu itu enggak masalah dia gunakan, ya. Yang tidak boleh itu kalau dia sudah tahu maka semenjak itu putus, ya, tidak boleh mengambil harta riba lagi, tidak boleh memakan harta riba dari setelah dia mengetahui itu. Kalau yang sebelum dia mengetahui maka tidak masalah. Allahu a'lam bishawab. Baik, mungkin cukup sekian atau ada yang lain? Ampun ya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.